External storage atau media penyimpanan cadangan adalah jenis media penyimpanan yang letaknya berada di luar mainboard dari komputer, yang berfungsi untuk menyimpan data atau informasi secara permanen meskipun komputer dimatikan. Contohnya floppy disk, CD-ROM atau DVD-ROM, hard disk, dan lain-lain. Yang pertama, SASD atau Sequential Access Storage Device adalah media simpanan luar di mana data yang disimpan tidak dapat diakses secara langsung, melainkan harus diakses secara tidak langsung atau berurutan. Contohnya, pita magnetik. Yang kedua, DASD atau Direct Access Storage Device adalah media simpanan luar di mana data yang disimpan tidak dapat diakses secara langsung. Contohnya, floppy disk, CD-ROM atau DVD-ROM, flash disk, hard disk, kartu memori, dan lain-lain. Magnetic disk atau piringan magnetik merupakan piringan bundar yang biasanya terbuat dari logam atau plastik dengan permukaan dilapisi bahan yang cepat dimagnetisasi. Mekanisme baca atau tulis menggunakan kepala baca atau tulis yang disebut dengan head. Disk diorganisasi dalam bentuk cincin-cincin konsentris yang disebut track. Head harus bisa mengidentifikasi titik awal atau posisi-posisi sektor maupun track. Data yang disimpan akan diberi header tambahan yang menginformasi letak sektor dan track suatu data. Tambahan header data ini hanya digunakan oleh sistem disk driver tanpa bisa diakses oleh pengguna. Media penyimpanan luar lainnya. Adapun media penyimpanan luar lainnya yaitu USB flash. USB flash memiliki bentuk yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan disket. Tingkat ketahanannya juga jauh lebih bagus ketimbang disket dan CD. Untuk menulis dan membaca, USB flash hanya diperlukan port USB. Tidak perlu drive khusus. Kapasitas sudah berkembang sampai 32 GB. Selanjutnya yang kedua yaitu Multimedia Card atau MMC dan Secure Digital atau SD Card. Alat penyimpanan luar yang berupa kartu memori. Secara umum, kartu SD dibedakan dari kecepatan transfer data yang tersedia, yaitu kecepatan biasa 150 KB per detik dan kecepatan tinggi. Beberapa kamera digital memerlukan kartu yang berkecepatan tinggi untuk merekam video secara lancar atau menangkap gambar berturut-turut. Floppy disk atau biasa disebut dengan disket. Cara kerja disket ini yaitu ketika disket dimasukkan ke slot pada bagian depan floppy drive, disket ditempatkan di atas kumparan mekanisme drive. Head baca atau tulis digunakan untuk mentransfer data antara komputer dan disket. Saat disket berputar di dalam plastik pembungkus, head baca atau tulis bergerak maju mundur melalui area akses data pada disket tersebut. Terdapat 3 jenis floppy disk, yaitu floppy 8 inci, floppy 5/4 inci, dan floppy 3,5 inci. Floppy 8 inci hasilnya adalah floppy berukuran 8 inci yang dinamakan memory disk, mampu menyimpan data sebesar 80 KB. Sistem yang baru ini memungkinkan menyimpan data hingga 256 KB. Lalu kemudian floppy yang tipenya 5/4 inci. Hasilnya yaitu mini floppy yang sanggup membuat data sebesar 110 KB. Dan jenis yang terakhir yaitu floppy 3,5 inci yang disebut super disk yang mampu menyimpan data hingga 120 MB, bahkan sempat di-upgrade sampai 240 MB. Memori internal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Fungsi dari memori utama sendiri adalah yang pertama, menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses. Lalu yang kedua adalah menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke peranti keluaran, menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Lalu jenis-jenis memori internal yaitu ROM, Read Only Memory, adalah perangkat keras pada komputer berupa chip memori semikonduktor yang isinya
hanya dapat dibaca. Jenis memori ini datanya hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis secara berulang-ulang. Memori ini berjenis non-volatil, artinya data yang disimpan tidak mudah menguap atau hilang, walaupun satu dayanya dimatikan. Karena memori ini biasa digunakan untuk menyimpan program utama dari suatu sistem, ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data di dalam PC. ROM biasanya disebut BIOS, Basic Input atau Output System, atau ROM BIOS. Instruksi dalam BIOS inilah yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Sampai sekarang dikenal beberapa jenis ROM yang pernah beredar dan terpasang pada komputer, antara lain yang pertama PROM, Programmable Read Only Memory. Setelah diisi dengan pemrograman, isi PROM tidak bisa dihapus. Lalu yang kedua EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory. Berbeda dengan PROM, isi EPROM dapat dihapus setelah diprogram. Penghapusan dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Lalu yang terakhir EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Salah satu jenis EEPROM adalah flash memory. Flash memory biasa digunakan pada kamera digital, konsol video game, dan chip BIOS. Hard disk. Hard disk merupakan media penyimpanan yang memiliki bentuk fisik yang berbeda dengan disket. Secara umum, hard disk biasanya terpasang dan menyatu di dalam CPU. Dalam hard disk sendiri, terdapat lempengan-lempengan logam bundar yang disusun berlapis-lapis serta terdapat motor penggerak lempengan logam dan read-write head-nya. Ya, keunggulan dari hard disk sendiri yaitu yang pertama, hard disk mampu menyimpan data dalam waktu yang lama. Kemudian, kapasitas sebuah hard disk dari waktu ke waktu terus meningkat, sampai sekarang itu mencapai 2 TB. Makin cepat sebuah hard disk berputar, maka makin cepat pula sebuah data yang bisa diakses ataupun ditransfer. Ya, cara kerja hard disk sendiri yaitu dalam sebuah hard disk pada umumnya terdapat sebuah drive dengan piringan yang berputar. Sebuah hard disk berkapasitas tinggi umumnya memiliki beberapa disk berdiameter 3,5 inci dan mampu menyimpan data pada kedua sisinya. Dalam ruangan yang sama, terdapat motor yang berputar dengan piringan kecepatan antara 4.500 sampai 15.000 rpm. Ya, sebuah hard disk juga menggunakan alat bernama head yang digunakan untuk membaca dan menulis data dari masing-masing permukaan disk. RAM merupakan jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan sebagai suatu penyimpanan data yang dibaca atau ditulis dan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dengan data yang berbeda-beda, jenis memori ini merupakan jenis volatile, yaitu data yang tersimpan akan hilang jika suatu daya dimatikan. Terdapat jenis-jenis RAM. Yang pertama yaitu jenis RAM DRAM, Dynamic Random Access Memory. Jenis RAM ini menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam satu sirkuit terpadu. Yang kedua ada jenis SRAM, Static Random Access Memory. Pada SRAM tidak menggunakan kapasitor. Hal ini yang mengakibatkan SRAM tidak perlu lagi disegarkan secara berkala seperti halnya dengan DRAM. Yang selanjutnya ada jenis RAM EDORAM, Extended Data Out Random Access Memory. Jenis RAM ini dapat menyimpan data dan mengambil isi memori bersama, sehingga kecepatan baca tulisnya pun menjadi lebih cepat. Yang selanjutnya ada VPM RAM, Fast Peak Mode DRAM. Mode DRAM yang paling lama. Masalah yang sering muncul dari VPM DRAM adalah kecepatan transfernya yang lambat, yakni maksimum 50 MHz. Selanjutnya ada jenis SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM ini merupakan tipe baru dari DRAM.
SDRAM mulai berjalan dengan kecepatan transfer hingga 60 MHz, sementara mode halaman DRAM dan EDORAM yang lebih lama akan berjalan di maksimal 50 MHz. Berikutnya yaitu optical disc, di mana optical disc ini berbentuk bulat yang sering kita pakai untuk menyimpan data. Optical disc merupakan piringan optik yang dapat menampung data hingga ratusan bahkan ribuan daya tampung dibandingkan disket. Piringan optik dapat berupa DVD atau DVD. Macam-macam optical ini yaitu CDR, di mana CDR ini merupakan CD atau optical disc yang menyimpan memori kurang lebih dari 60 menit informasi audio pada salah satu sisinya. CD yang mampu menyimpan data dan dalam jumlah yang besar, menjadikannya media penyimpanan yang fleksibel digunakan di sebagai peralatan seperti komputer, kamera, MP3 player, dan lain-lain. Kapasitas CD ini biasanya sekitar 700 MB. Kemudian CD-RW. CD-RW merupakan generasi dari CDR yang dapat ditulis berulang kali sehingga jenis ini memiliki nilai kompetitif dibandingkan jenis yang lain. Sama seperti CDR, berkapasitas sebesar 700 MB. DVD. DVD ini lebih besar kapasitasnya dibandingkan CDR. DVD sisi tunggal dan berlapis mencapai 4,7 GB. Sedangkan untuk berlaps ganda ataupun bersisi ganda akan lebih besar lagi kapasitasnya. Kemudian di atas dari DVD terdapat HD DVD. HD DVD ini adalah singkat dari High Definition DVD, sebuah format DVD berkepadatan tinggi yang didesain untuk menyimpan data termasuk video yang berdefinisi tinggi atau ber-high quality. HD DVD dapat menampung data sebanyak 3 kali data yang ditampung oleh DVD, yaitu sebesar 15 GB per lapis dibandingkan 4,7 GB. Jadi HD DVD ini dapat menampung lebih banyak data dari DVD. Dari DVD terdapat Blu-ray. Blu-ray adalah media penyimpanan data yang dikeluarkan oleh salah satu produk yaitu Sony. Satu keping Blu-ray disc single layer bisa menampung sebesar 25 GB, sementara untuk dua layer sebesar 50 GB. Berikutnya dari optical disc itu light scraper, yaitu piringan optik yang berfungsi sama dengan piringan optik lainnya. Namun di sini memiliki perbedaan pada sisi muka piringannya, di mana pada sisi muka piringan digunakan untuk mencetak cover dari piringan tersebut.